Salam, selamat pagi anak kami kelas 3A dan kelas 3B. Apa kabar hari ini? Salam semangat, 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 semangat ya. Cuacanya sungguh cerah hari ini ya. Puji Tuhan, kita sehat semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan bagi kami. Pagi ini di cuaca yang cerah, kami tetap sehat atas kasih Tuhan. Sebelum kami belajar, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai anak didik kami, guru, orang tua, dan kami semua. Kami serahkan pembelajaran kami dari pagi hingga siang nanti hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah belajar di jam pertama tadi. Untuk agama kita masuk di jam kedua setelah tadi istirahat ya. Kita sehat berjemur ya, puji Tuhan. Kita buka bab 10 untuk hari ini ya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada anak didik kami dan orang tua, di mana minggu lalu kita melaksanakan ulangan harian. Puji Tuhan baik-baik ya, bagus-bagus. Yang masih kurang tetap semangat ya. Baik, kita buka bab 10 ya. Bab 10 halaman 75. Budayaku dan budaya temanku. Budayaku dan budaya temanku. Kemarin Mem sudah share musik dari lagu kita hari ini ya. Sebelum kita baca firman, kalau tadi sudah berdoa, kita menyanyi Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ya, boleh diikutin musiknya ya, supaya ceria ya. Nanti dinyanyikan lagi ya, puji Tuhan. Karena hari ini kita belajar budaya. Budaya itu, lagu itu atau nyanyian maupun tarian bagian dari budaya ya. Bacaan Alkitab ada 3 di sini ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, Mazmur 150. Ya, yang kita baca hari ini, anak kami baca di rumah, Mazmur 150 ya. Kita tahu Mazmur itu ada 150 pasal. Di kitab Mazmur ini ada, di Mazmur 150 ini ada ungkapan puji-pujian melalui musik ya. Ada rebana sangkakala, ada seruling, ceracap ya. Itu nanti kita baca ya di Mazmur 150. Baik ya, karena waktu kita terbatas, nanti dibacanya di rumah ya. Nanti setelah belajar ini baca kalian, dibuka Alkitab yang punya Alkitab ya. Yang punya Alkitab saja dibuka Alkitabnya. Baik, kita buka halaman 76. Keberagaman budaya kekayaan Indonesia. Ternyata di Indonesia juga banyak budaya ya. Indonesia kaya akan budaya. Nah, ada budaya tari-tarian, ada pakaian, ada rumah adat. Kalau kalian ke Taman Mini, di sana banyak sekali kita dapatkan, kita temukan, kita lihat budaya-budaya berbagai suku di Indonesia. Dari Sumatera Utara misalnya ada rumah Batak ya, di sana ada
ulos, ada juga kita temukan berbagai macam hasil karya dari Sumatera Utara. Ada juga suku Bali, ada juga Toraja, ada Betawi, ada NTT, Papua dan sebagainya. Kalau di sekolah kita bisa melihat keberagaman budaya melalui Porseni. Porseni artinya pekan olahraga dan seni, ya, itu kepanjangan dari Porseni, pekan olahraga dan seni. Jadi contohnya pada akhir-akhir semester bisa kita buat pagelaran Porseni, ya. Bisa tari-tarian, kalau di daerah Batak bisa tortor, ya, atau Betawi kita bisa lagu Betawi, ya. Ada juga contohnya dari Sunda, ciri khasnya bisa kita lihat, contohnya pakaiannya, tari-tariannya, ya. Coba perhatikan pada gambar ini, gambar 10.1, ada berbagai budaya di sini, ya. Jadi kita bisa melihat keberagaman budaya, kekayaan Indonesia yang kita harus syukuri kepada Tuhan, karena itu semua anugerah Tuhan. Dalam kegiatan Porseni kita melihat beragam kebudayaan, ya. Pakaian adat, tarian, misalnya baju kurung sarung batik dan penutup kepala biasanya kita lihat di Betawi atau Jakarta, ya. Lagunya bisa kicir-kicir, ya. Itu yang sering kita lihat di Jakarta, ya. Kalau di Sumatera Utara tortor, ya. Demikian juga hasil karyanya ada ulos, ya, ulos Batak, ya. Demikian juga di dalam buku kita ada juga tari jaipong dari Bandung, ya, dari Jawa Barat. Ada juga kain timor dari NTT, ada juga baju safari, kain kemen sebagai bawahan ikat kepala disebut udeng. Ini ciri khas Bali. Kemarin waktu Mem ke Bali, Mem lihat di sana bagus-bagus, ya, pakaian Bali itu, ya. Ada juga dari Ambon, baju sele namanya, dari Maluku. Warnanya merah. Bajunya seperti jas, ya, dengan hiasan garis emas atau perak, ya. Baik. Jadi kita dapat melihat kebudayaan di sekolah kita melalui kegiatan Porseni yang dilakukan siswa maupun guru, ya. Yang kedua, coba kita buka halaman 77, kebudayaan dalam Alkitab. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja kebudayaan itu ada. Di Alkitab juga, di firman Tuhan, perjanjian lama atau baru, kita dapat menemukannya, khususnya di perjanjian lama, ya. Contohnya kita kan belajar tentang keluarga Nuh, ya. Waktu peristiwa air bah, sebelum terjadi mereka mempersiapkan sebuah bahtera. Dari sana bisa terlihat suatu karya, yaitu seni pahat yang dibuat oleh Nuh, ya, dan keluarganya. Demikian juga pada waktu bangsa Israel melakukan suatu kegiatan atau ritual, ya, ibadah, mereka membunyikan suatu bunyi-bunyian. Misalnya kita baca di sini di halaman 78. Dalam kitab Perjanjian Lama kita juga bisa melihat kebudayaan bangsa Israel lainnya. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, umat Israel berhasil keluar dari Mesir, mereka sangat bersukacita. Oleh karena sukacitanya mereka bernyanyi. Mereka menggunakan di sini mereka menggunakan seruling, rebana, ya.
mengucap syukur kepada Tuhan. Di sana diantaranya Miriam, perempuan saudara Musa ya, memainkan rebana dan menari. Ternyata bukan hanya saat ini ada tari-tarian, ada seni. Dari zaman perjanjian lama di dalam firman Tuhan kita melihat ada juga karya seni, yaitu budaya seni ya, baik musik ataupun seni pahat ya, seperti yang dilakukan Nuh dan juga yang dilakukan oleh umat Israel ketika melakukan suatu ungkapan puji-pujian ya, mereka menari dan bernyanyi, memainkan alat-alat musik ya. Itu kita lihat di kitab Mazmur 150 kan, di sana ada seruling, ceracap, rebana, sangkakala ya, semuanya digunakan untuk memuji-muji Tuhan. Kalau sekarang ada piano, ada gitar, itu juga bisa kita gunakan memuji Tuhan. Ada drum, kalau pemuda-pemuda atau anak sekolah minggu bisa menggunakan drum ya, biasanya pemuda ya, supaya mereka lebih semangat memuji Tuhan ya. Baik, bagian C, budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Nah, apa sih hubungan budaya dengan Tuhan? Contohnya seperti Daud ketika dia seorang gembala ya. Waktu dia belum raja kan dia seorang gembala, mengembalakan domba. Pernah melihat gembala? Contohnya seorang bapak atau seorang anak memelihara gembala di padang. Tentu mereka menjaga kawanan dombanya sambil menunggu mereka bisa memainkan musik seperti Raja Daud. Kita tahu pekerjaan sebagai gembala sangat beresiko juga. Mereka harus siap sedia menjaga domba ya. Tapi mereka tetap dengan senang hati untuk menunggu domba-dombanya ya makan rumput. Mereka bisa bernyanyi sama seperti Raja Daud. Di kitab Mazmur 150 ya, Daud menjelaskan beberapa alat musik yang dipakai memuji Tuhan. Dia memakai seruling, dia memakai rebana ya. Tapi ada juga kecapi ya, ada sangkakala, gambus dan kecapi ya. Itu yang digunakan Daud. Jadi hubungannya ada ya, hubungan budaya yang digunakan, contohnya dengan alat musik Daud memuji Tuhan, dengan alat musik kita memuji Tuhan, dengan tari-tarian juga bisa memuji Tuhan ya. Jadi Daud dan kita semua harus menggunakan alat musik atau budaya yang kita miliki untuk memuji Tuhan. Daud juga selain memuji Tuhan, dia juga menggunakan alat musiknya untuk menghibur hati Raja Saul ya. Raja Daud sangat menghormati Raja Saul ya, sekalipun dalam ceritanya Raja Saul ada iri hati dengan Daud, tapi Daud tetap berbuat baik ya. Baik anak-anakku semua, di sini di halaman 79 ya, di halaman 79 ada alat-alat musik ya. Ada gitar, ada piano, ada drum, ada sangkakala ya. Ini kita bisa lihat. Dikatakan lingkarilah alat musik di bawah ini yang digunakan oleh Daud ya. Tadi yang digunakan Raja Daud ada seruling, rebana, gambus ya. Ada enggak di dalam gambar? Nanti anak-anakku dapat lingkari ya dengan baik. Dan dibaca Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ya, dibaca ya. Baik. Untuk tugas kita hari ini ya, untuk PR kalian halaman 79, 80 sampai 81. Dikumpul sampai minggu depan ya. Nanti
dikerjakan di paket saja. Terus Mazmur 150 ini dibaca saja, nggak usah dikirim videonya ya, cukup dibaca, diisi apa yang diminta di dalam tabel atau titik-titik ini ya. Di sini juga ada puisi, dibuat puisi sederhana. Tulis di sini saja di dalam kolomnya ya, buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bisa kita buat sendiri atau kesimpulan yang buat hari ini. Dengarkan ya kesimpulannya, bahwa kebudayaan di Indonesia atau budaya yang kita miliki, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan ya. Gunakanlah alat musik, gunakanlah talentamu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kebudayaan yang kita miliki kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, akrab seperti Raja Daud. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Itu yang bisa sampaikan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami sudah belajar tentang kebudayaan, hubungan kebudayaan dengan kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan apa yang kami miliki, baik budaya, baik suara kami, alat-alat musik yang ada di lingkungan kami, tari-tarian menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik anak-anakku, tetap ya, tetap arahkan, tetap ingatkan, kita harus menggunakan masker ya setiap hari, khususnya ketika kita keluar rumah ya. Cuci tangan, makan makanan sehat, jaga jarak ya, dan tetap berdoa dan baca firman. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.